Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya Dede Air Ghazali. Pada video kali ini kita melanjutkan pelajaran kita ya. Kali ini saya akan membuat sebuah soal TWK dengan tema bahasa negara. Bahasa negara itu ya sama saja dengan bahasa Indonesia dalam tes TWK. Nah, soal-soal yang saya buat ini merupakan soal modal terbaru nih teman-teman. Modal terbaru. Kenapa saya katakan modal terbaru? Karena kemarin saya sempat tanya kepada teman-teman yang ikut tes CPNS tahun 2023. Untuk soal bahasa negara atau bahasa Indonesia soalnya seperti apa? Nah, mereka memberikan kisi-kisi terkait soal. Ternyata ada beberapa tema soal yang baru di dalam tes bahasa negara ini. Lantas, seperti apa soalnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Silakan cari tempat yang ternyaman untuk bisa belajar bersama melalui video ini. Dan check it out. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, silahkan yang belum subscribe, like, comment, share. Silahkan untuk subscribe dulu, like, comment, dan share video-video di channel Dede Air Ghazali agar memberikan manfaat yang lebih banyak kepada banyak orang yang ingin berjuang menjadi seorang abdi negara. Yang sudah subscribe, semoga tetap sehat dan sukses selalu. Amin. Next. Oke teman-teman. Nah, ini soal nomor 1. Nah, kemarin ada yang bilang, Bang, kemarin saya dapat soal untuk melengkapi kalimat dalam sebuah paragraf ya. Nah, makanya saya buat soal nomor 1 seperti ini. Melengkapi kalimat dalam sebuah paragraf. Yuk, silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman untuk soal nomor 1. Nah, bahasa negara dengan model soal seperti ini, yang pertama teman-teman nggak perlu panik melihat soalnya yang panjang. Kalau sudah panik, saya yakin akan kacau. Ini sebenarnya soal yang mudah ketika teman-teman itu bisa memahami jenis-jenis paragraf ya. Nah, sebenarnya kalau kita membuat paragraf, itu kalimat satu dengan kalimat yang lain itu saling berkaitan ya. Jadi kalau kita diminta untuk melengkapi paragraf seperti ini ya, ini kan ada kalimat yang hilang. Nah, kita diminta untuk melengkapi. Nah, teman-teman, cara untuk melihat jawaban mana yang benar, itu teman-teman lihat saja kalimat setelahnya, teman-teman ya. Kalimat setelahnya. Di sini ada beberapa bantuan yang akan didistribusikan. Secara otomatis, kalimat di depannya itu berisi terkait dengan bantuan ya. Bantuan. Oke, kita lihat mana opsi yang di opsi itu kalimatnya ada kalimat tentang bantuan. Yang A, keadaan makin parah, pemerintah tidak bisa berdiam diri melihat daerah-daerah terdampak kabut asap. Ini enggak ya? Karena kalimat di sini menandakan bahwasanya untuk kalimat yang harus dilengkapi itu berkaitan dengan bantuan. B, banyak masyarakat yang mengharapkan tambahan bantuan. Oke, bantuan kita save dulu. C, melihat kondisi yang kian mengkhawatirkan, pemerintah langsung menginstruksikan untuk kembali mengirim tambahan bantuan. Oke. D, bantuan-bantuan tambahan dari pemerintah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdampak kabut asap. Oke, ada bantuan. Kondisi semakin memprihatinkan. Pemerintah mendorong masyarakat untuk merekap bantuan apa saja yang diperlukan. Oke, ternyata yang enggak cuma A. Lalu kita seleksi lagi teman-teman. Coba kita lihat beberapa bantuan yang akan didistribusikan. Nah, kalimat ini menandakan bahwasanya di kalimat sebelumnya itu ada instruksi untuk menambahkan bantuan ya. Karena di situ jelas ada kata didistribusikan, yang akan didistribusikan. Berarti ada tambahan bantuan yang akan dikirim ya. Yang akan dikirim. Kita lihat banyak masyarakat yang mengharapkan tambahan bantuan. Mengharapkan salah ya, karena ini jelas didistribusikan, berarti bukan harapan, tapi memang sudah dieksekusi gitu loh. Yang C, melihat kondisi yang kian mengkhawatirkan, pemerintah langsung menginstruksikan untuk kembali mengirim tambahan bantuan. Nah, ini masih masuk. Yang D, bantuan-bantuan tambahan dari pemerintah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdampak kabut asap. Ini tidak. Kenapa tidak, Bang? Karena di sini ada
penjelasan terkait bantuan apa saja yang harus didistribusikan dengan segera. Ini sebenarnya kalau di kalimat terakhir ya, misalkan yang ditanyakan itu di sini, ini masuk sebagai sebuah kalimat simpulan ya. Yang kondisi semakin memprihatinkan. Pemerintah mendorong masyarakat untuk merekap. Ya enggak ya, bukan untuk merekap ya. Yang paling tepat jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah C, teman-teman. Nah, gitu ya. Soal-soal semacam ini sebenarnya mudah, asalkan teman-teman itu tidak panik terlebih dahulu. Kalau teman-teman panik terlebih dahulu, nanti memang menjadi kacau untuk menseleksinya. Gitu ya. Gimana? Ada yang benar atau ada yang salah? Nggak masalah. Belajar itu bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bukan untuk mencari nilai ya, teman-teman ya. Tapi untuk memperbaiki siapa yang salah agar menjadi benar, kan gitu. Next, nomor 2, bos. Nah, ini masih terkait dengan melengkapi sebuah paragraf. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis, teman-teman. Nah, ini juga nih, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Kita lihat. Nah, kalau semacam soal seperti ini ya, ini kan untuk kalimat yang ingin dilengkapi itu hampir ada di bagian akhir. Tips kedua dari saya, ketika teman-teman menemukan soal untuk melengkapi kalimat dari sebuah paragraf, teman-teman itu harus tahu, ini sebenarnya paragraf deduktif atau induktif. Ini kesimpulannya ada di belakang atau di depan ya, teman-teman. Kita lihat. Tahukah Anda jika naik angkutan umum juga memberi manfaat pada otak? Mungkin hal ini tidak terpikirkan. Oke, ini bisa menjadi paragraf utamanya ya, pokok utamanya. Kalimat utama. Hal itu sama halnya ketika, nah, benar. Berarti ini ya, ini merupakan gagasan utama dari paragraf yang ada di awal kalimat. Berarti kalimat-kalimat berikutnya ini menjelaskan penjelasan terkait kenapa naik angkutan umum itu memberikan manfaat pada otak. Oke, berarti ya, sering saya sampaikan di tes-tes bahasa Indonesia, kalau kita mencari gagasan utama, itu berarti gagasan utama itu nanti banyak kata-kata yang berulang. Nah, oleh sebab itu, cara menyeleksi yang pertama, teman-teman lihat di opsi jawaban yang ada kaitannya dengan otak dulu. Kita lihat, mana? Aktivitas tersebut tentu sangat menentang dan menyenangkan ya, menyenangkan. Terlebih jika dilakukan setiap hari. Ini enggak ya, enggak ada kaitannya dengan otak. B. Aktivitas tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, mengingat banyak kode yang harus dihafal. Oke, kita save dulu, kecerdasan itu kaitannya juga dengan otak. Yang C. Aktivitas tersebut berkaitan erat dengan banyak fungsi otak, seperti penalaran, daya ingat, dan perhitungan. Oke, kita save. Aktivitas tersebut akan sangat membantu meningkatkan keseimbangan kecerdasan dan emosional seseorang. Oke, di sini nggak disinggung terkait dengan emosional ya, teman-teman ya. Tidak disinggung sama sekali di paragraf ini terkait emosional. Aktivitas tersebut sangat bermanfaat bagi pemulihan otak yang mengalami cedera karena mampu mengembalikan penalaran melalui mengingat kode-kode. Apakah di sini ada kalimat yang menegaskan bahwasanya manfaat pada otak yang habis cedera? Tentu tidak ya. Di sini tidak. Jadi jangan memilih kalimat yang di luar konteks dari paragraf yang sudah ada. Karena di paragraf ini tidak dijelaskan terkait dengan otak yang cedera habis kecelakaan atau sebagainya. Kita lihat tinggal B dan C. Hal itu sama halnya ketika mengerjakan soal matematika atau memainkan permainan puzzle yang bermanfaat bagi otak. Terus di sini ada kode-kode kendaraan tertentu seperti Miracle nomor angkot. Nah, untuk soal ini paling tepat itu adalah C, teman-teman. Coba kita lihat. Aktivitas tersebut berkaitan erat dengan banyak fungsi otak seperti penalaran, daya ingat, dan perhitungan. Hal itu sama halnya ketika mengerjakan soal matematika atau memainkan permainan puzzle. Matematika berarti terkait dengan daya ingat, penalaran. Puzzle itu juga terkait dengan penalaran, daya ingat, ini terkait dengan perhitungan. C, benar ya. C ya, teman-teman ya.
C. Kalau yang B itu tidak ada hubungannya dengan permainan puzzle, teman-teman. Ya. Puzzle itu kan kaitannya dengan ini, daya ingat dan penalaran. Kalau matematika kaitannya dengan perhitungan. Berarti jawaban paling tepat untuk soal nomor 2 itu adalah C. Oke, gitu ya. Oke, 2 soal terkait melengkapi kalimat sebuah paragraf. Next. Nah, ini yang kedua, teman-teman. Model kedua itu terkait dengan konjungsi. Melengkapi sebuah paragraf dengan konjungsi. Konjungsi itu kata hubung, teman-teman. Kata hubung. Nah, kata hubung itu ada peraturannya di KBBI itu ya. Seperti EYD-nya. Ada di EYD terkait kata hubung. Oke, nomor 3. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis, teman-teman, untuk soal nomor 3, teman-teman. Nah, aduh, nomor 3 ya. Kalau saya lihat ya, tanpa saya membaca paragraf ini dengan melihat apa itu namanya, opsi seperti ini, saya sudah bisa langsung menentukan jawaban. Kenapa? Karena yaitu tadi, konjungsi itu penggunaannya itu sudah diatur. Nah, jawaban paling tepat untuk soal nomor 3 itu adalah D, teman-teman. Kalau di depan kata baik, di belakang itu harus menggunakan maupun ya, teman-teman. Karena dua kata ini merupakan konjungsi yang tidak bisa dipisahkan. Coba kita lihat. Timnas Sintayong, timnas Indonesia banyak mengalami perubahan secara signifikan. Baik dari segi permainan maupun prestasi. Oke, ternyata pas banget. D, teman-teman ya. Ini namanya konjungsi korelatif. Korelatif. Dimana konjungsi korelatif itu kata hubung yang menghubungkan frasa atau klausa sama-sama subjek. Di sini tadi ya, ini kan sama-sama sebagai subjek ya, prestasi dan permainan. Gitu ya. Next. Nah, kalau kata baik, konjungsi korelatif, baik itu sandingannya maupun. Kalau tidak hanya, berarti sandingannya tetapi. Kalau entah, sandingannya entah. Jangankan itu sandingannya pun. Kalau tidak hanya, itu sandingannya bahkan. Nah, ini adalah rumus yang sebenarnya tidak bisa diotak-atik ya, teman-teman. Dalam artian, yo kalau kata baik, konjungsi baik, itu disandingkan dengan konjungsi maupun. Seperti itu. Gitu ya, paham ya, bos? Oke, itu untuk soal nomor 3. Wah, ini kok masih TBK Pancasila? Salah, bos. Oke, sebelum lanjut, silahkan yang belum subscribe, like, comment, share video ini sebanyak mungkin. Subscribe channel Deddy R. Ghazali agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru, terutama tes SKD, tema TWK. Besok saya juga akan buat terkait dengan TKP ya, teman-teman ya. Jadi, pantengin terus channel ini. Next, soal nomor 4. Nah, ini masih tentang konjungsi seperti tadi. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke bos, soal nomor 4. Waktunya habis teman-teman. Nah, ini konjungsi. Perbaikan untuk konjungsi bercetak miring dan bergaris bawah di atas adalah, kita lihat. Ini ya, ini, dan ini. Kita lihat. Tuntutan kaum buruh ini bermula saat era industri pada awal abad ke-19. Nah, ini kan menunjukkan waktu ya, pada awal abad ke-19. Berarti konjungsi di sini harus konjungsi waktu, yang menunjukkan waktu. Waktu itu seperti sejak, sampai, hingga, itu merupakan waktu ya. Waktu, kemudian itu juga waktu. Nah,
Pemogokan ini membawa para pengorganisasinya ke meja pengadilan dan juga mengangkat fakta bahwa kelas pekerja di era tersebut bekerja 19 jam. Sampai ya, berarti ini juga menunjukkan waktu. Sekali lagi berarti ini juga konjungsi yang menunjukkan waktu. Sampai saat itu ya, saat itu berarti ini juga menunjukkan konjungsi yang sifatnya menunjukkan waktu. Waktu. Oke, kita lihat. Kalau saya langsung saya seleksi, kata maka itu bukan menunjukkan konjungsi waktu. Oke ya. Terus lagi mana? Jadi ndak, akibatnya tidak. Oke. Terus mana lagi? Karena juga tidak. Oke. Berarti jelas, Bos. Jawabannya itu adalah B. Coba kita cek. Tuntutan kaum buruh ini bermula sejak era industri pada awal abad ke-19. Oke, masuk. Para pekerja di era tersebut bekerja 19 hingga 20 jam. Oke, masuk. Terus sampai ganti sejak saat itu masuk. Oke, berarti paling tepat itu adalah B, teman-teman. Jadi itu, kalau soal konjungsi teman-teman harus paham. Ini konjungsi menunjukkan waktu atau apa. Nah, untuk soal nomor 4 ini kan konjungsinya menunjukkan waktu. Bagaimana kita bisa melihatnya? Ya, teman-teman tinggal lihat. Di sini ada kata pada awal abad ke-19. Itu kan menunjukkan terkait dengan waktu. Di sini kerjanya itu 19-20 jam. Ini juga menunjukkan waktu. Terus sampai saat itu juga menunjukkan konjungsi yang digunakan itu adalah konjungsi waktu. Jadi paling tepat itu adalah B, teman-teman ya. Mantap, mudah ini soal nomor 4. Oke, nah ini ya. Next, nomor 5, Bos. Nah, ini soal nomor 5 itu juga kemarin ada yang bilang, Bang, kemarin saya dapat soal terkait dengan nilai sosial dari sebuah cerpen ataupun kutipan cerita. Seperti soal nomor 5 ini. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, soal nomor 5, waktunya habis, teman-teman. Nilai sosial yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah, oke, kita lihat, teman-teman, nilai sosial. Nilai sosial itu berkaitan dengan seseorang dan masyarakat berupa tindakan ya. Ini kalau kata kunci saya ini ya. Nanti teman-teman kalau punya kata kunci lain boleh nih. Silakan cari ilmu-ilmu terkait nilai sosial. Terus kan ada juga nilai moral. Nilai moral. Kalau nilai moral itu terkait dengan perasaan. Perasaan. Kita lihat. Kalau saya kadang menjawab soal seperti ini, saya tidak buru-buru membaca ini, tapi langsung melihat jawabannya. Kalau nilai sosial itu kita lihat, langsung seleksi. Di jawaban A sampai E yang tidak mengandung nilai sosial itu yang mana? Nih, memiliki rasa kasihan. Rasa kasihan itu merupakan nilai moral ya teman-teman, karena terkait dengan perasaan. Mendoakan teman yang kesusahan. Mendoakan, oke lah kita save dulu. Membantu teman dengan tulus hati. Nah, tulus hati ini juga enggak ya. Tulus hati ini lebih kepada perasaan juga. Memikirkan teman yang kesusahan. Memikirkan teman itu juga perasaan. Oh, berarti ini tinggal A atau C. Mendoakan teman yang kesusahan atau menolong teman yang kesusahan. Tinggal kita lihat. Dari sebuah kantong, Wak Atok mengeluarkan daun ramu-ramuan. Mereka membersihkan luka Pak Balam. Oh, berarti ini Wak Watok ini sedang mengobati Pak Balam ya. Nah, kalau terkait dengan mengobati, tentu ya apa itu namanya, tidak terkait dengan mendoakan teman-teman, tapi menolong. A ya, A. Jadi nilai sosial itu ya harus melihat paragrafnya teman-teman ya. Jadi jawaban paling tepat untuk soal nomor 5 itu adalah A, menolong teman yang kesusahan. Kata kuncinya ini, siapa tahu besok kalau yang ditanyakan itu nilai moral. Kalau nilai moral itu berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan hati.
Kalau nilai sosial berkaitan dengan empati. Empati itu berarti ketika kita melihat seseorang yang kesusahan, kita membantu, seperti membantu korban bencana dan lain sebagainya. Ada tindakan di situ, berarti itu nilai sosial ya. Nomor 5, jawaban paling tepat itu adalah A, teman-teman. Nanti silakan dipelajari nilai sosial, terus juga nilai moral. Nanti teman-teman bisa pelajari nilai politik ya. Itu ada tuh di Pendidikan Bahasa Indonesia kelas SMA ya. SMA kelas berapa gitu. Oh ini ya, SMA kelas 12 kalau ini. Next. Nah ini nomor 6 teman-teman. Berdasarkan bacaan tersebut dapat disimpulkan. Nah ini juga ada yang mengatakan, Bang, kemarin saya mendapatkan soal mencari simpulan dari sebuah paragraf. Nah ini saya berikan contohnya ya. Mencari simpulan dari sebuah paragraf. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman. Waktunya habis. Ada kata kunci yang teman-teman itu tidak boleh lupa. Kalau menarik sebuah kesimpulan dari paragraf itu yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh beropini. Beropini. Kesimpulannya harus benar-benar yang ada kaitannya dengan paragraf. Tidak boleh kita beropini di luar paragraf, gitu ya. Kita lihat. Kalau ada soal semacam ini, kalau cara saya mengerjakan, saya seleksi opsi A sampai E. Misalkan saya opsi A dulu. Buah segar harus dikonsumsi 20-30 menit sebelum makan. Nah, ini ada 20-30 menit sebelum makan. Nah, tapi di sini disarankan teman-teman. Kalau disarankan itu berarti bukan sebuah keharusan. Sementara opsi A itu ada kata harus. Berarti opsi A bukan kesimpulannya. Karena di sini disarankan ya, disarankan, bukan diharuskan. Nah, jadi harus teliti. Yang B, buah kalengan tidak baik karena pasti mengandung pengawet. Buah kalengan, oke, buah kalengan, buah beku atau buah yang telah diproses. Buah yang seperti ini umumnya memiliki kandungan gula yang sangat tinggi, bahkan dapat pula mengandung pengawet. Di sini kan dikatakan umumnya, berarti tidak semuanya. Tidak pasti ya, belum pasti. Umumnya itu berarti ada yang iya, ada yang tidak. Oke, berarti yang B juga bukan ya, karena di sini ada kata pasti. Nah, yang B tidak. Yang C, makan buah berlebihan bisa membuat begah, diare, bahkan sakit perut. Kita lihat, begah, diare, sakit perut. Mana ada kata begah, diare, sakit perut. Begah, diare, sakit perut. Kita lihat. Sementara itu mengonsumsi buah setelah makan akan membuat penyerapan tubuh. Nah, yang bisa membuat begah itu konsumsi buah setelah makan. Di sini makan buah berlebihan. Nah, ini bukan kesimpulan ya, di luar dari teks paragraf. Oke. Yang D, mengkonsumsi buah paling tepat adalah saat olahraga. Disarankan makan buah 1 jam sebelum berolahraga. Setelah. Ya ini salah jelas ya. Kalau disarankannya kan sebelum di sini ya, sebelum. Yang opsi D setelah. Yang tepat tentunya harusnya opsi E. Tapi kita lihat, konsumsi buah usai makan membuat penyerapan buah oleh tubuh tidak maksimal. Buah akan menjadi detox. Nah, mengkonsumsi buah setelah makan akan membuat penyerapan tubuh atas fruktosa menjadi lebih lambat. Oke, lebih lambat ini berarti ya tidak maksimal. Oke, berarti E benar ya. Untuk soal nomor 6 simpulannya itu ada di opsi E, teman-teman. Oke, teman-teman, itu soal terakhir ya, soal model terbaru bahasa negara atau bahasa Indonesia. Buat pandangan teman-teman agar teman-teman mempelajari bahasa Indonesia itu bisa tertata ya, tidak semua dipelajari. Ini ada 4 tipe soal, mulai konjungsi, menarik kesimpulan, nilai sosial, atau nanti juga bisa nilai moral yang keluar, dan yang terakhir tadi melengkapi sebuah kalimat dalam sebuah paragraf. Itu ya teman-teman. Oke,
Untuk video kali ini saya kira cukup sekian ya. 6 soal sudah kita lalui dengan 4 tipe soal terbaru bahasa negara. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like, komen, share video-video di channel Deddy R. Ghazali. Dan saya doakan yang sudah subscribe, yang sudah like, komen, membagikan video-video di sini, saya berikan doa agar diberikan kesuksesan dan hasil terbaik untuk tes CPNS tahun ini. Amin, Allahumma amin. Sampai jumpa di video berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.